Nah, apa Ustaz manfaat gadget untuk anak itu Ustaz? Ya. Tapi pertanyaan di sini, bisa nggak Anda itu menjauhkan anak Anda dari HP gitu loh? Ya. Dan ini apa Ustaz bahaya dari gadget ini Ustaz untuk anak-anak? Jadi orang kalau sekarang itu lebih baik dia itu ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP gitu. Iya, betul. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih bisa berjumpa kembali dan bertemu kembali tentunya di program kesayangan kita di Nida Podcast bersama saya Pino Herdian dan bersama guru kami juga hari ini bersama Ustadz Abul Abbas Tobroni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustadz kita masih bisa berjumpa kembali Ustadz ya, dan bertemu kembali dengan insya Allah dengan keadaan sehat walafiat semua Ustadz ya. Alhamdulillah. Dan mungkin Ustadz kemarin sempat drop. Dan alhamdulillah kita hari ini masih berada di Subah, tepatnya di Pondok Pesantren Nida Salam Tahfidzul Quran. Dan tepat di belakang kita Ustaz ya. Masih ada proses untuk pembangunan Masjid As-Salam yang sudah berproses atau berprogres berapa persen Ustaz? Ini sekitar 50% lah. Masya Allah udah 50% Ustaz ya. Sejauh ini udah 50% ya. Insya Allah. Dan mungkin untuk Anda ataupun untuk teman-teman semua yang ingin menyumbangkan ataupun mewakafkan sebagian harta Anda, bisa untuk langsung di mana Ustaz? Ya, di rekening Yayasan Nida Salam. Ya. Dan alhamdulillah masjid kita ini alhamdulillah sudah sampai di sini itu karena bantuan kaum muslimin. Jazakumullahu khairan kepada kaum muslimin yang telah mewakafkan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Dan masih banyak kebutuhan untuk masjid ini. Siapa yang ingin mendonasikan hartanya membangun rumah Allah Ta'ala, silahkan bergabung bersama kami di rekening Yayasan Nida Salam. Ya, dan kemarin tahap 1 sudah alhamdulillah sudah terselesaikan saja. Ya, tahap 2 juga kemarin alhamdulillah juga sudah. Ya, alhamdulillah. Dan ini kita masih dibuka kesempatan juga untuk tahap ketiga Ustaz ya. Yaitu dak untuk atas, nanti rencana untuk lantai 2. Insyaallah. Masya Allah. Ustaz, kita ngobrolin untuk tema hari ini Ustaz. Ya. Masya Allah, ini sangat banyak manfaat dan juga banyak bahayanya juga Ustaz ya. Apalagi kita bakal ngobrolin ataupun ngomongin tentang tema kali ini adalah bahaya dan manfaat gadget untuk anak Ustaz ya. Dan kita ketahui Ustaz maksudnya untuk dari masa ke masa seiring berjalannya waktu itu gadget semakin berkembang Ustaz ya. Semakin berkembang ya. Semakin berkembang dan semakin banyak juga fitur-fitur yang ada di handphone tersebut Ustaz ya. Nah, gini Ustaz. Dan sekarang sudah mulai menjadi kebutuhan sehari-hari Ustaz ya. Kayak roh lah. Kayak roh lah ya. Bangun tidur, ngecek HP ya kan Ustaz ya. Mau tidur kita ngecek handphone ya kan Ustaz. Jadi orang kalau sekarang itu lebih baik dia itu ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP gitu. Iya, betul. Jadi kalau ketinggalan HP itu kayak rohnya mati gitu loh. Rohnya hilang gitu. Karena apa-apa semua dalam satu genggaman Ustaz ya. Mau tinggal cari apa, mau dengan sistem pembayaran apapun semuanya ada di sini Ustaz ya. Nah, gini Ustaz. Dan yang paling mungkin orang tua yang paling kita takuti adalah, saya pun sebagai orang tua yang saya takuti adalah bahayanya gadget untuk anak-anak Ustaz ya. Nah, sebelum kita membahas bahaya gadget untuk anak-anak, nah apa Ustaz manfaat gadget untuk anak itu Ustaz? Jadi gadget atau HP kita insya Allah semua paham lah gitu, bahwa itu manfaatnya luar biasa karena itu teknologi yang dibuka sama Allah Ta'ala, dan itu semuanya karunia dari Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada manusia. Walaupun Allah ketika memberikan karunia itu ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menemukan gitu, sehingga orang itu diberikan ilham untuk menciptakan sebuah alat, dan itu semuanya perkembangan zaman. Maka itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Al-khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Ada kuda, demikian juga ada bighal, peranakan antara kuda dan keledai, demikian juga ada keledai. Litarkabuha wa zina, sebagai alat transportasi. Berarti transportasi zaman dulu itu ya tradisional gitu. Tapi setelah itu Allah Ta'ala mengatakan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah akan menciptakan apa-apa yang kalian enggak tahu gitu. Yaitu apa? Sebuah alat-alat canggih yang nanti akan diciptakan sama Allah Ta'ala. Tapi ketika Allah menciptakan, memang Allah itu mengilhamkan kepada seseorang sebagai perantara penciptaan itu. Sehingga alhamdulillah dengan adanya teknologi yang dibuka lebar sama Allah Ta'ala itu, akhirnya dunia yang seluas ini
itu cuma di genggaman tangan gitu loh. Masya Allah. Sehingga kita tidur di rumah saja, di kamar kita itu kita bisa melihat dunia seisinya gitu loh. Seperti yang saya bawa hari ini saja. Cuma satu genggaman itu bisa membuka dunia. Sehingga gadget ini manfaatnya besar sekali. Manfaat sumber informasi. Demikian juga sebagai alat untuk hubungan kita dengan orang lain. Bisa jadi untuk jadi sumber ilmu juga. Sumber ilmu. Bahkan ini gadget ini lebih canggih daripada ustadz gitu loh. Masya Allah. Ustadz ketika ditanya Al-Qur'annya masih mikir gitu loh. Ditanya masalah ilmunya masih mikir. Gadget tinggal kita tulis saja apa yang kita cari semuanya keluar semua gitu. Iya, sudah keluar semua. Sehingga luar biasa. Maka itu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan adanya gadget yang itu sebagai teknologi mempercanggih semua gerakan kita. Seperti saya misalkan, saya kenapa kalau ngisi kajian itu sering pakai HP gitu loh. Iya. Kenapa? Karena daripada kita bawa buku berat gitu, semua buku sudah ada di HP. Satu HP segini bisa memuat ribuan kitab gitu. Masya Allah, perpustakaan satu rumah tersimpan dalam satu HP, genggaman ya. Sehingga Masya Allah manfaatnya luar biasa dan kita semuanya nggak akan memungkiri lah, mengingkari manfaatnya itu. Jadi gadget itu sebuah karunia yang Allah telah berikan untuk zaman kita ini, sehingga ya ibaratnya kayak tanda-tanda hari kiamat itu sudah mulai bermunculan. Seperti zaman mulai dekat. Demikian juga pasar-pasar dekat kata Rasulullah itu. Pasar dekat. Maksudnya dekat itu apa? Sebagian ulama itu, Anda itu bisa jualan di dalam rumah gitu loh. Anda tinggal masak saja foto jualan bisa kan gitu. Iya, saja. Zaman dulu kalau kita mau jualan ke pasar harus kita berangkat ke pasar. Sekarang tinggal kita di rumah main HP saja bisa dapat duit kan. Istilahnya dari pagi buta saja kita harus ke pasar dulu ya. Ini tinggal di rumah, tinggal duduk, tinggal posting, gitu. Tinggal jadi, ada barangnya. Pasar itu berdekatan gitu. Dengan satu genggaman tangan itu pasar itu ada gitu loh. Ya, jadi manfaatnya luar biasa lah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di zaman kita itu diberikan karunia teknologi yang canggih seperti ini luar biasa dari Allah Ta'ala. Nah ini Ustaz, mungkin kan sebagai orang tua dan saya pribadi juga sebagai orang tua Ustaz ya. Ini kan mungkin banyak kekhawatiran tentang masalah gadget ini Ustaz. Nah itu bagaimana Ustaz untuk kita mungkin karena kita juga nggak bisa mungkiri karena memang eranya itu era udah digital dan era handphone Ustaz ya maksudnya. Jadi ibaratnya gini, kalau saya sering ngomong itu gadget itu ibaratnya kayak samudra. Di dalam samudra itu banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari samudra itu. Ada permata, ada gas, ada minyak. Demikian juga kita bisa safar dengan membawa beban-beban yang banyak. Berarti luar biasa lah gitu. Samudra. Tapi bagaimanapun manfaat samudra, tapi samudra itu juga banyak sesuatu yang sangat menakutkan gitu loh. Sehingga banyak sekali kerusakan di dalam samudra itu juga banyak. Ibaratnya kayak hutan juga lah. Kita ibaratkan kayak orang membawa HP itu kayak masuk dalam hutan belantara. Banyak manfaat yang bisa kita ambil dari hutan itu banyak. Tapi resikonya juga besar gitu loh. Sehingga ada binatang-binatang buas, demikian juga yang lainnya lah, binatang berbisa dan yang lainnya siap menerkam kita gitu loh. Nah itu bukan berarti ketika kita itu melihat manfaat gadget, akhirnya kita buka lebar-lebar dalam masalah ini, bukan. Kenapa? Karena madharatnya juga besar. Iya betul sekali. Sehingga semuanya ada. Antum mau cari konten kebaikan banyak sekali. Antum mau cari konten kerusakan semuanya lengkap. Konten kekerasan apalagi. Semua ada gitu. Sehingga kita kayak masuk hutan belantara lah gitu. Yang mana kalau kita nggak punya pondasi yang kuat, skill yang kuat masuk hutan itu ya bahaya sekali kan itu. Nah, Ustaz, tadi kan kita ngomongin tentang manfaatnya Ustaz ya. Dan ini apa Ustaz, bahaya dari gadget ini Ustaz untuk anak-anak Ustaz? Jadi gadget ini ketika dia itu pemanfaatnya tidak benar karena dia itu tidak punya skill untuk memanfaatkan itu mengerikan, dahsyat. Jadi pornografi lah, demikian juga kerusakan luar biasa di dalam gadget itu luar biasa, mengerikan. Dan anak kita belum tentu selamat. Kita yang sudah tua saja belum tentu selamat kan gitu. Nah, kita masuk dalam dunia seperti ini itu belum tentu selamat, apalagi yang anak-anak kita kan dunia gitu. Maya saja yang dunia syaitan lah istilahnya itu kalau dunia maya itu. Sehingga yang penting apa? Bagaimana kita itu mengajarkan kepada anak cara pemakaian gadget. Itu lebih baik daripada kita itu cuma tugasnya menakut-nakuti gitu loh. Seperti ibaratnya gini, nak kamu jangan pakai pisau itu bahaya gitu loh. Pertanyaan terus sampai kapan anak kita nggak megang pisau kan gitu loh. Yang terbaik itu bukan ditakut-takuti dan yang bukan, tapi yang terbaik itu bagaimana anak kita ajarkan, nak cara memakai pisau itu kayak gini loh. Mengedukasi saja. Edukasi. Ini pisau bahaya, iya, tapi caranya bagaimana supaya bisa selamat kan itu. HP itu bahaya, oke. Kita semuanya sadar akan bahaya HP. Tapi pertanyaan di sini, bisa nggak Anda itu menjauhkan anak Anda dari HP gitu loh? Sampai berapa? Anda saja itu nggak bisa menjauhkan kan? Betul, terkadang kita pun masih bermain sama anak pun sampai terkadang semua-semuanya masih pegang handphone. Anda sebagai orang tua saja itu nggak bisa meninggalkan HP, apalagi dunia anak kan? Iya betul. Sehingga yang perlu kita
kita ajarkan kepada anak itu edukasi. Bukan ditakut-takuti, bukan dijauhkan dari HP, bukan disterilkan. Sampai kapan gitu loh. Bahayanya ketika disterilkan sekarang anak dari HP, nggak boleh megang dari HP, tapi keinginan untuk main HP itu dahsyat. Nanti ketika sudah lepas dari orang tuanya meledak-ledak gitu loh. Akhirnya apa? Kebelabasan, nggak punya panduan gitu loh. Yang terbaik itu apa? Kita berikan edukasi kepada anak. Nah, cara megang HP itu kayak gini loh. Jadi apa? Yang penting bagi kita itu apa? Bagaimana kita itu mengajari cara memakai pisau yang terbaik supaya anak kita itu nggak terluka gitu. Daripada apa kita kerjanya nakut-nakuti terus sampai akhirnya anak itu takut sekali kan itu. Nah, jadi seperti ibaratnya gini lah, kita pengen anak kita itu bisa renang di samudra. Bagaimana caranya? Bukan ditakut-takuti. Nah, jangan kamu renang di laut, bahaya, nanti kamu bisa mati, kamu bisa ini. Terus sampai kapan anak kita itu bisa punya kemampuan untuk berenang kan gitu. Caranya bagaimana? Caranya anak itu diajari, nak sini, kamu tak ajari renang. Renangnya di mana? Renangnya itu ya di kolam renang yang kecil dulu. Nanti bertambah lagi sampai akhirnya ada kalanya anak itu akan berenang di samudra gitu. Sehingga apa? Edukasi itu diajari itu lebih penting daripada ditakuti. Anak kita butuh edukasi tentang bagaimana cara pemakaian HP daripada anak kita itu ditakut-takuti tentang bahaya HP kan itu. Nah, saat gini idealnya untuk anak-anak bermain atau megang handphone dengan versi Ustadz bagaimana Ustadz? Maksudnya dengan kalau versi saya, ini versi Ustadz ya. Kalau memang bisa anak itu dijauhkan dari HP sejauh-jauhnya memang. Karena ibaratnya kayak samudra lah gitu. Anak kita jangan masuk ke samudra gitu. Kalau belum mampu gitu loh. Terus bagaimana caranya? Caranya kita edukasi sampai anak kita kelihatan mampu. Caranya bagaimana? Bisa anak itu megang HP tapi dikasih waktu, dikasih kegiatan yang lain, disibukkan dan yang lainnya sampai akhirnya anak kita ini tersibukkan gitu loh. Tapi pertanyaan, kalau nggak ada yang disibukkan gitu, anak di rumah keluar hujan nanti sakit kan gitu loh. Nggak boleh kadang di rumah ya kalau morak-marik rumah ya orang tuanya ngambek. Terus mau apa kan gitu loh. Nggak ada cara yang lain. Akhirnya apa? HP menjadi senjata kan gitu. Maka apa? Kalaupun anak kita pakai HP, tetap tidak boleh lama-lama. Kemudian yang kedua, ada panduannya lah, seperti misalkan kita downloadkan yang YouTube yang untuk kids. Yang kids ya. Yang untuk anak-anak. Kemudian juga kalau bisa itu yang mode pesawatnya dihidupkan sehingga anak itu nggak bisa menonton yang lain, tapi kita sudah downloadkan. Jadi ada panduan-panduan lah gitu, itu ada itu. Tapi kalau dihalangi secara totalitas, itu malah nanti dampaknya bahaya. Ya, takutnya yang tadi Ustaz bilang untuk bisa jadi bom waktu juga Ustaz ya. Bom waktu ketika orang tua sudah gak ada gitu. Atau ketika anak itu sudah keluar dari orang tua gitu. Akan menjadi bom waktu. Jadi ibaratnya kayak gini, anak itu pengen sekali megang HP gitu. Dihalangi terus itu. Akhirnya apa? Nanti akan meledak. Dan kalau sudah meledak lebih bahaya gitu. Nah, Ustadz kan sebagai pengajar Ustadz ya. Nah, dampak dari pandemi kemarin kan belajar lewat online. Mulai dari handphone ataupun perangkat dan lainnya Ustadz ya. Nah, ini berdampak nggak sih Ustadz maksudnya? Ya, sangat berdampak sekali. Kenapa? Karena ada sebuah ilmu yang tidak bisa diambil dari HP. Dan itu ilmu yang paling pondasi. Itu nggak bisa dengan HP, kecuali harus ketemu langsung dengan guru gitu. Jadi gini, ada ilmu yang ada cara belajar yang bisa digantikan dengan HP. Yaitu apa? Itu namanya tarbiyah. Jadi ada ilmu itu ada dua. Ada namanya tasfiyah. Tasfiyah itu penyucian jiwa. Kemudian kedua ada namanya tarbiyah. Tarbiyah itu kayak orang ngisi gitu loh. Kayak orang ngisi ilmu dalam hati anak itu. Ini bisa digantikan dengan HP. Kenapa? Karena fitur HP lebih canggih daripada ustadz. Ya kan? Tapi ada sesuatu yang nggak bisa diganti dengan HP, yaitu pelajaran adab, pelajaran iman, pelajaran takut kepada Allah Ta'ala, cinta sama Allah. Itu nggak bisa dengan HP. Itu bisanya dengan ustadz. Sehingga ketika belajar pandemi kemarin, ya memang bisa lah kita itu ngajarkan ilmu, transfer ilmu itu bisa, tapi untuk mengajarkan adab nggak bisa. Adab, karena adab itu nggak bisa diajarkan, tapi bisa ditularkan dengan kita itu bersama anak kita gitu loh. Maka itu ada sesuatu yang tidak bisa digantikan dengan HP itu ada, yaitu pembelajaran namanya tazkiyah lah, kita sebutkan tazkiyah. Tazkiyah pembersihan jiwa. Itu nggak bisa dengan HP. Tapi kalau tarbiyah itu mengisi ilmu, maka HP kita bisa mewakili itu gitu loh. Oke, Ustadz, sebagai orang tua kan juga tentunya harus mendampingi Ustadz ya selama anak itu bermain HP Ustadz ya. Nah, takutnya gini Ustadz, orang tua oke lah mungkin memegangi anak dengan handphone dan kadang ditinggal Ustadz. Jadi kan durasi waktunya akhirnya kan sampai berjam-jam itu bagaimana Ustadz? Mungkin kan banyak sekarang orang tua yang cuman dipegangin handphone, anak diem gitu Ustadz. Jadi
memang ada beberapa metode bagaimana kita mentarbiyah anak untuk memakai HP itu. Ada banyak metodenya itu, dan itu memang itu ya tugas kita sebagai orang tua gitu. Seperti misalkan anak itu perlu diajari bagaimana cara pemakaian HP. Seperti kita sebagai orang tua perlu mencontohkan kepada anak itu. Nah gini loh, tak ajari sini nak itu. Kamu tadi tanya sama Abbas, tanya apa misalkan? Misalkan anak saya Abbas misalkan tanya, Bah, ini katanya ada seorang nabi yang tadi cerita di sekolah ini itu apa sih? Nah ini jadi tak carakan. Kamu ingin tahu kan itu nabi siapa? Buka di Mbah Google, ya kan? Google. Setelah itu tulis nabi ini keluar. Ah, kamu baca ini. Akhirnya apa? Anak itu baca. Kalau mungkin baca masih belum bisa, terus bagaimana? Lihat YouTube. Kita ajari cara membuka. Kita ajari bagaimana cara anak itu bisa mengambil ilmu dari gadget ya, dari gadgetnya itu bisa dari handphone itu bisa. Dengan cara apa? Ya kita ngajari itu. Nah, anak sini tak ajari itu. Kita terkadang bukakan itu. Ayo nak kita cari apa cerita Nabi Musa membelah lautan ya. Buka di situ. Ah ini ceritanya indah di dalam HP kan itu. Nah, itu diajari itu. Bagaimana cara kita itu membuka HP untuk mencari ilmu gitu. Untuk mencari ilmu ya untuk. Demikian juga kalaupun kita itu memang sibuk misalkan, kalaupun anak kita perlu kita tinggal itu perlu kita kasih tenggang waktu. Nak kamu main HP nggak apa-apa, tapi durasinya misalkan 1/4 jam lah gitu. 1/4 jam ya. Nggak boleh lebih dari itu misalkan. Ada usia ideal nggak sih Ustaz untuk seorang anak itu bermain handphone? Sebenarnya untuk anak-anak khususnya untuk di Indonesia saja. Ya. Karena mungkin di beberapa negara ada pemakaian handphone di atas usia 10 tahun. Ya. Jadi gini, anak itu kapan sebenarnya dia itu boleh memakai HP? Ketika anak itu sudah mulai bisa menjadikan HP sebagai media belajar. Nah, kapan itu? Itu sebenarnya di atas 7 tahun. Di atas 7 tahun saja. Kurang dari 7 tahun itu anak bukan untuk belajar, bukan. Tapi anak akan menyerap semua informasi yang ada gitu. Sehingga tidak melihat ini baik dan buruk. Anak 0 sampai 7 tahun, semua yang diserap semuanya baik bagi dia itu. Ya seperti Ustadz bilang ya, copy paste. Copy paste. Nanti ketika di atas itu anak mulai kritis. Yang terbaik memang 10 tahun ke atas. Anak sudah mulai dewasa sedikit, sudah mulai muncul namanya murahaqah. Maka itu intinya apa? Kita itu ajarkan anak itu HP itu sebagai media belajar. Nah ini loh, kamu bisa belajar dengan ini tuh bisa gitu loh. Dengan cara apa? Ya kita fitrah belajarnya kita tumbuhkan dulu gitu loh. Sehingga anak itu mulai senang belajar sampai akhirnya anak itu tanya terus kepada kita, tanya sampai kita itu nggak bisa jawab. Lah HP sebagai jawaban gitu. Handphone sebagai jawaban. Handphone, gitu. Sampai mentok Ustaz. Sampai mentok gitu loh. Sampai mentok handphone menjadi jawaban. Masya Allah. Ini solusi juga ya buat mungkin buat Anda yang sedang menonton program acara ini dan tadi Ustadz bilang anak bertanya sampai Anda tidak bisa menjawab. Mungkin solusinya solusi terakhir nih. Tapi bukan maksudnya itu bukan kita itu baca nanti kita jelaskan ke anak, bukan. Anak diajari, nak sini nak gitu. Tadi kan kakak kan tanya sama apa gini, saya apa nggak bisa jawab. Ini saya kan tak bukakan. Jawabannya di sini ada gitu loh. Dan solusi terakhir lah ini. Jadi anak itu kayak di stimulus lah, masa itu kayak dikasih percikan bahwasanya apa, HP itu sumber ilmu gitu. Nah itu penting di mindset seperti itu. HP itu sumber informasi, sumber ilmu terus gitu. Bukan untuk ngegame dan sebagainya. Bukan untuk ngegame, bukan untuk mainan, bukan untuk itu lah itu. Sehingga ini harus di mindset memang anak itu seperti itu gitu loh. Masya Allah, ini juga saya sebagai orang tua kita juga mungkin sebagai orang tua perlunya untuk mengedukasi anak-anak kita Ustaz ya. Dan memang masa itu penting kita itu memberikan contoh sebagai orang tua. Maksudnya contohnya itu apa? Bagaimana sih pemakaian HP yang baik itu? Saya misalkan saya sering di hadapan anak-anak saya itu ya saya buka HP tapi untuk membaca kitab. Saya sering misalkan anak tanya baca apa bah gitu loh, ya itu baca gini kitab para ulama ini loh, kitab itu semua di sini ada gitu loh. Sehingga apa, anak itu mulai terkadang membaca Quran lewat HP. Sehingga anak itu mereka itu rupanya baca Quran lewat HP itu bisa gitu loh. Rupanya baca kitab lewat HP itu bisa gitu loh. Nah itu. Sehingga apa, ini mulai kita ajarkan. Terkadang gini, kalau saya sama anak saya itu terkadang ya, saya minta, nak tolong kamu buka itu di HP surat ini. Kan ada fitur Al-Quran itu, itu suruh buka surat ini, saya mau baca, tolong saya disimak. Nah Abbas terkadang mau buka, saya membaca hafalan itu, lah nanti Abbas nyimak itu. Saya tujuannya untuk apa gitu loh? Saya tujuannya supaya anak saya itu tahu, rupanya HP itu bisa digunakan untuk seperti itu gitu. Untuk belajar, untuk hafal Quran, untuk baca Quran, baca kitab itu bisa rupanya HP itu. Jadi jangan sampai apa, anak itu cuma pikirannya HP itu untuk nge-game. Nah itu. Nah mungkin
bukan rata-rata, kebanyakan ya mungkin orang tua megang handphone karena itu seiring berjalannya waktu karena sebagai media game saat ini juga bahaya juga saat. Dan kebanyakan orang tua memberikan anak HP itu tujuannya apa? Supaya nggak ribut, tidak ngerecoki kegiatan orang tua lah ini. Orang tuanya pengen main-main, main jalan-jalan, pengen ini, anaknya ribut terus ini HP wes gitu. Jadi itu HP itu tujuannya apa? Supaya anak itu nggak ngerecoki orang tua kan. Nah itu yang jadi masalah. Gitu. Jadi masalah, Masya Allah. Baik, buat Anda juga jangan lupa ya untuk subscribe di channel YouTube kita di Nida Podcast. Dan ini insya Allah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua yang sedang nonton program acara ini. Ustaz, syukran Ustaz, jazakallahu khair, Masya Allah sudah memberikan informasi, sudah memberikan edukasi untuk kita semua yang sedang nonton sekali lagi program acara ini. Dan tentunya kita sudahi untuk hari ini Ustaz. Ya. Oke. Syukran Ustaz. Ya, baik. Barakallahu fikum.